Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa kembali dengan saya Yulio Delon. Pada video kali ini saya akan mengkoreksi sekaligus mengajarkan tentang teknik menyusun objek atau mengatur jalannya untuk kelancaran di mesin. Nah, di sini saya dapat WA dari Ibu Jenny. Nah, ini minta koreksi dari desain yang telah dibuatnya dan dia kasihkan file EMB-nya, dan kita langsung saja buka di Wilcom. Nah, ini sudah saya siapkan. Pertama saya akan koreksi dulu tentang objeknya ya. Nah, di sini sudah mulai bagus dalam pembuatannya. Nah, tinggal kita rubah arah benangnya bagi objek-objek tertentu. Ya, misalkan ini untuk yang objek kuning yang ada garis hitam ini. Nah, supaya lebih jelas garis hitamnya, sebaiknya arah yang kuningnya itu ke atas ya. Nah, jadi berlawanan dengan yang hitam gitu. Nah, saya koreksi dulu. Nah, oke. Kemudian selanjutnya, apabila ada warna yang tertindih dan juga menindih, misal di sini ada warna putih. Warna putih ini tertindih sama yang kuning, tapi di sisi lain ada juga putih menindih yang kuning. Maka warna putih yang menindih ya, seperti ini ya, yang bulatan ini dan juga kapas ini, sebaiknya dibedakan dulu warna benangnya ya, bedakan dulu warna benangnya. Nah, saya coba warna benangnya ubah dulu. Misalkan saya kasih bebas ya. Yang penting kita ingat saja bahwa yang diganti itu sama warnanya dengan yang putih. Nah, sebelumnya kita lihat di kalau object list. Nah, di sini banyak objek-objek yang di group ya. Nah, sebaiknya sebelum mengatur jalan ini semuanya harus ungroup dulu ya. Saya select all, kemudian di ungroup. Kita cek lagi apakah masih ada. Nah, ini masih ada. Klik kanan, ungroup lagi, cek lagi masih ada, klik kanan, ungroup lagi sampai semuanya ya sudah terbuka. Nggak boleh ada yang group lagi. Oke, ini sudah. Nah, kita tampilkan warna putihnya, view by color. Kita pilih yang warna putih, oke. Nah, kita seleksi warna putih yang akan kita rubah warnanya. Nah, seperti ini. Ini juga sama, rubah. Nah, nanti harus ingat ya, yang warna ungu itu adalah warna putih. Nanti kalau sudah disusun jalannya, nanti bisa diubah lagi warnanya. Nah, kita select ini ke kanan. Oke. Setelah itu tampilkan lagi semuanya. Tekan Shift sama S ya, Shift S. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita cek ulang lagi apakah masih ada warna yang tertindih dan juga menindih. Kita lihat yang warna hitam. Nah, di sini warna hitam ada yang sebagai background, ada juga yang sebagai list ini ya, outline, dan juga objek yang menindih warna putih dan biru ya. Maka yang warna hitam yang outline ini dan juga yang menindih warna lain, kita bedakan juga warnanya. Kita tampilkan view by color, klik yang warna hitam. Nah, ini kita seleksi, kita kasih warna, misalkan warna biru ya. Nah, seperti ini. Seleksi lagi warna biru. Nah, jadi warna hitam yang menindih ini kita kasih warna biru. Nah, selanjutnya warna hitam yang jadi background ini harus diperbaiki dulu ya. Ini tidak boleh menyatu seperti ini ya. Ya, bikin setengahnya saja. Termasuk ini yang gunung ini kan
pada sampel itu kan warna biru ya. Jadi ini telah ada double. Maka yang hitam ini kita ganti, kita buatkan yang baru. Saya gunakan dengan tool Digitize OpenShape dulu. Ya, kita buatkan mulai dari tengah, dari sini. Ya. Kemudian ikuti sisi merah ini harus agak masuk. Nah, seperti ini. Saya ikuti sisi yang hijau tadi, yang kapas ini agak masuk ya. Nah, sampai ke sini. Ikuti sisi ini. Sini. Enter. Nah, selanjutnya diseleksi dan kopikan menggunakan mirror copy horizontal. Kita gabungkan, yes. Nah, selanjutnya kita jadikan tatami. Nah, arahnya ke atas. Nah, kita masukkan, ganti yang putih ini ke ataskan. Nah, mengganti yang hitam yang ini kita buang, delete saja, dan ini gantikan dengan hitam. Oke, itu ya. Jadi background hitam sudah diganti. Kemudian hitam yang menindih juga sudah diganti warnanya. Kita kembalikan warnanya ke semula, Shift S. Nah, seperti ini. Oke. Kalau tidak ada lagi warna yang menindih dan yang tertindih, selanjutnya kita lanjutkan kepada proses persiapan sebelum mengatur jalan. Kita lihat di color object list nih, di sini kelihatan banget perubahan warnanya ya, susunan warnanya ini belum diatur sama sekali ya. Oke, kita mulai pengaturan dengan cara select all, Ctrl A, kemudian klik menu arrange, setelah itu pilih sequence, kemudian by color. Nah, nanti di sini ada muncul urutan warna ya. Nah, ini ada 9. Ini aslinya ada 7 karena yang hitam dijadikan 2 ya, hitam sama biru, dan yang putih dijadikan 2, putih dan ungu ya. Ini untuk mempermudah penyusunan. Oke. Silakan kita susun warnanya dulu. Pertama kita jalankan yang hitam, kemudian kedua yang putih, yang ketiga Tosca yang nomor 5. Kalau yang Tosca ini kelihatan tertindih sama running putih, maka sebaiknya Tosca ini lebih awal dikeataskan ya. Kemudian langsung ketindih sama putih. Setelah itu boleh yang biru gunung ini boleh. Kemudian setelah gunung yang hijau ya, karena yang hijau ini tertindih sama kuning. Nah, ini ke atas kan seperti itu. Kemudian lanjut dengan yang warna kuning, ke atas kan. Kemudian yang warna merah, ke atas kan. Kemudian warna ungu dan biru ya, biru ini adalah hitam ya, ini terakhir. Setelah itu kita oke. Jadinya seperti ini. Jadi di color object list susunannya tidak banyak lagi seperti tadi. Ini sudah dikelompokkan. Oke, nanti ada yang harus diperbaiki. Ini ada ini ya, ada list gunung ini, jangan sampai menerobos lagi yang warna kuning seperti ini ya, nanti kita ganti saja ya, nanti kita ganti. Nah, sekarang kita fokus pada pengaturan warna benang. Pertama
kita lakukan yang hitam. Kita cek yang warna hitam, klik, kemudian klik reshape object, tentukan awal akhirnya. Kalau kita mau mulainya dari kanan, maka ini mulainya tanda awalnya di kanan dan terakhirnya di sebelah kiri. Oke. Kemudian cek lagi apakah ada warna hitam lagi. Kalau nggak ada, lanjut kepada warna kedua, yaitu yang Tosca ini. Karena yang hitam ujungnya di kiri, maka untuk yang Tosca ini kita mulainya dari kiri dan akhirnya di kanan. Sudah selesai, cek lagi apakah ada yang warna Tosca. Kalau nggak ada, lanjut ke putih. Nah, kita klik putih, mulainya dari kanan dan akhirnya di kiri. Nah, di sini ada jahitan putih. Ini tidak diperlukan ya, karena sisi-sisi yang putih itu tertindih sama objek lain. Jadi tidak perlu dilakukan, delete saja. Kemudian jahitan ini ya untuk menindih yang Tosca. Oke, kita cek saja. Nah, ini tadi yang putih itu endingnya di sini. Kemudian lanjut ke jahitan. Nah, jahitan ini karena ini jahitan boleh menerobos ya ke sini. Ya. Nah, itu endingnya di sebelah sini. Nah, ke jahitan keduanya mulainya dari kanan ke kiri, dan jahitan ketiganya mulai dari kiri ke kanan. Oke. Nah, setelah itu background putih list putih. Nah, mulainya dari sini. Oke. Jadi dekat ya dari ujung jahitan ini. Nah, di sini. Kemudian pindah ke sini. Oke, selesai warna hitam Tosca sama putih, lanjut ke warna biru gunung. Nah, karena tadi warna putih awal akhirnya di sini, maka mulai untuk yang gunung awalnya dari dari kanan dan ujungnya di kiri. Oke, selesai. Setelah itu lanjut ke warna hijau. Nah, kalau warna hijau banyak objeknya, nah seperti ini. Kalau terlalu susah untuk menggeser-gesernya, sebaiknya tampilkan saja warna hijau semuanya. Ya, jadi warna hijau. Oke, nah ini. Nah, kemudian teknik penyusunannya menggunakan fasilitas cut paste. Nah, kita mulai dari sini. Cut paste. Kemudian ke sini. Cut paste. Ya. Kemudian ke sini cut paste, sini cut paste, kemudian ke yang ini. Ya, ini pakai fasilitas cut paste. Cut paste. Nah, setelah itu cek di color object list. Nah, kalau masih ada, lanjut ke ini cut paste, dan terakhir ini cut paste. Nah, setelah itu tekan T, ya, tekan T. Kalau ada yang segitiga, nah berarti itu jauh loncatannya. Jadi tekniknya kalau memang nanti misalkan ada segitiga, ini di select all dulu, kemudian tekan J ya, J pada keyboard. Oke, setelah itu kembalikan lagi posisi warna hijau ke bawah warna biru nomor 10. Oke. Tekan Shift S menampilkan semuanya.
Kita lanjut ke warna kuning. Nah, warna kuning juga ini banyak objeknya. Jadi kita tampilkan view by color warna kuning. Oke. Nah, karena tadi warna hijau ujungnya di atas, maka kita menyusun warna kuning mulainya dari atas juga. Saya susun yang ini, cut paste, kemudian ke sini, cut paste, kemudian sini, cut paste, kemudian sini, cut paste, kemudian sini, cut paste, sini, cut paste, terus ya sampai ke bawah. Jadi ambil yang terdekat cut paste-nya. Nah, pada teknik ini tidak perlu mengatur awal akhir ya, langsung saja pada susunan bentuknya. Nah, ini yang terdekat ke sini dulu, baru ke sini, kemudian ke sini, sini, sini. Ya. Jadi cari yang terdekat saja. Sekali lagi tidak perlu memikirkan awal dan akhir ya. Lakukan saja seperti ini. Nah, setelah disusun ke yang terdekat ya, seperti tadi di cut paste, kemudian ini select all ya, diseleksi seperti ini. Nah, kemudian tekan J pada keyboard ya, J. Nah, maka nanti hasilnya akan seperti ini, artinya awal akhirnya menyesuaikan ke posisi yang terdekat. Nah, kecuali ini seperti ini ya, itu tekniknya. Kita kembalikan warnanya, tekan Shift S, nah, dan posisikan warna kuning tadi ke posisi bawah yang hijau. Oke. Selanjutnya yang warna merah hati ini, yang warna merah juga ini banyak objeknya, jadi kita tampilkan juga warnanya, view by color, kemudian warna merah. Nah, silakan kita mulai, misalkan dari karena tadi posisi terakhirnya di kuning yang sebelah sini, maka mulai yang merahnya dari sini. Cut paste, cut paste. Kemudian kita ke sini, cut paste, sini, cut paste, cut paste,
cut paste. Nah, kemudian sini cut paste. Nah, ini dari sini jangan dulu ke tutupan ini, kita buatkan jahitan penghubung dulu ke sini. Karena ujung yang pita ini dan ini tertindih sama ini. Jadi ke sini dulu ya. Cut paste. Kemudian cut paste. Udah selesai. Nah, kita cek di kalau object list. Nah, tadi kelihatan ada objek tambahan di pinggir pita ini tidak perlu ada, delete saja. Ya, delete saja. Jadi hasilnya seperti ini. Kita posisikan di bawah kuning. Oke. Kita kembalikan Shift S. Nah, selanjutnya kita yang tentukan susunan yang ungu ini ya. Yang ungu ini adalah yang putih ya. Kita tampilkan. Saya save dulu. Kita tampilkan view by color warna. Nah, ini. Oke. Nah, sini ya. Kita susun mulai dari sini, cut paste, cut paste, cut paste, cut paste, cut paste, cut paste, cut paste. Nah, kemudian ke sini kita cek apabila yang ini sudah susunannya sudah sesuai, sudah yang berdekatan, kita tinggal klik saja di awal dan klik tekan Ctrl plus Shift, klik di ujung. Nah, ini tinggal cut paste ya. Karena ini sudah disusun awalnya ya. Nah, selanjutnya kita ke bagian yang tengah ini. Nah, karena yang tengah ini nantinya tertutup sama yang warna hitam, jadi supaya tidak ada loncatan tiap objek ini, kita buatkan penghubung jahitan. Kita cut paste, kemudian klik kita warna yang ungunya, buatkan jahitan, sambungkan dari sini ke sini, enter, aktifkan, cut paste, escape, klik jahitan, sambungkan ke sini, escape, aktifkan ini, cut paste, escape, aktifkan jahitan ya. Jadi jahitan ini nantinya akan tertutup sama yang warna hitam. Kalau nggak tertutup nggak boleh ada jahitan ya. Ya, jadi ini dibuatkan karena memang nantinya akan tertutup. Cut paste, jahitan, cut paste, jahitan lagi, cut paste, cut paste. Nah, setelah itu di select, kemudian tekan J. Nah, oke, kalau sudah Shift S. Nah, ini posisikan yang warna ungu ini ke sini. Oke. Nah, terakhir kita jalankan yang warna hitam, yang warna biru ini ya. Jadi kita tampilkan warna biru, view by color, klik warna biru nomor 2 ini. Sebelum menyusun jalannya yang biru ini, ada objek yang harus diganti, yaitu outline gunung ini ya. Ini tidak boleh tembus seperti ini ya. Jadi harus terputus dan disambungkan lagi gitu ya. Saya akan buatkan dulu penggantinya. Saya buatkan dengan misalkan warna ini brown. Nah, kalau mau triple ya, klik yang triplean ini. Saya buatkan dari sini, enter, kemudian sambungkan menggunakan yang satu langkah yang run ini. Sambungkan mengikuti garis ini, enter. Nah, setelah itu ganti lagi dengan yang
triple. Enter di sini. Kemudian sambungkan lagi dengan yang run. Sambungkan ke sini. Enter. Ganti lagi dengan yang triple. Nah, enter di sini. Oke. Nah, selanjutnya hubungkan ke sini. Ya. Jadi bisa lewat ke atas atau mau ke bawah. Pilih yang terdekat. Misalkan saya pilih yang ke bawah. Gunakan yang run ya, jangan yang triple. Kalau yang triple nanti jadi double dengan outline yang menara ini ya. Dibikin mengikuti sisi ini ya, sisi objek ini. Nah, sampai sini. Enter. Kemudian di copy menggunakan mirror copy horizontal. Yes. Nah, selanjutnya karena sama ya bentuk yang kanan dengan yang kirinya, kita aktifkan ini. Tekan Ctrl dan Shift, klik yang ini. Setelah itu kita pilihnya yang backtrack. Backtrack itu adalah mengcopy objek dengan jalan yang berlawanan. Klik backtrack ya. Kemudian Ctrl X, Ctrl V ya. Ctrl X, Ctrl V. Setelah itu pada posisi X ini ganti dengan minus. Pakai min, enter sehingga pindah ke samping kiri, kemudian balikan dengan ini. Ya, seperti itu ya. Nah, setelah itu garis yang biru yang sebelumnya delete saja. Nah, jadi seharusnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian setelah ini kita susun jalan. Nah, kalau yang jahitan-jahitan ini lebih enaknya dibuatkan manual lagi ya, kecuali kalau kita ini udah paham ini mulainya dari mana. Kita cek aja dulu, barangkali ada yang sudah tersusun jalannya. Nah, kalau belum, nah kita buatkan. Nah, misalkan saya akan lanjutkan ke sini. Enter. Kemudian yang ini, yang menariknya di cut paste. Nah, ganti warna, edit. Nah, ini kita awalnya dari sini, dan ini akhirnya kita letakkan di atas karena mau ke bagian bintang. Kemudian kita cut paste yang bintang ya, seperti itu. Nah, itu kita aktifkan yang outline ini ya, outline biru ini. Kalau susah, cari di sini. Nah, ini cut paste. Ini awalnya di sini. Nah, setelah itu silakan sambungkan lagi ke bawah ya, mengikuti bentuk ini. Kalau tidak mau susah-susah ya, bikin lagi, ini copy saja dulu, copy paste ya, jadi ada dua. Saya rubah misalkan dengan hijau supaya kelihatan. Nah, kemudian saya bikin garis, buatkan garis, memotong ini dan memotong ini
seperti ini. Setelah itu diaktifkan yang warna hijau ini, kemudian klik divide yang ini, klik. Nah, nanti sehingga akan terpotong ya. Jadi akan terpotong. Ini kita delete saja yang tidak kepakainya. Delete. Seperti ini. Nah, yang ini kita edit. Edit delete ya titiknya. Nah, seperti ini. Ini ya, rubah awalnya dia di atas. Nah, ini delete. Nah, jadi tidak perlu bikin lagi ya. Seperti ini. Menghubung ke bawah, kemudian klik klik ini. Kalau terlalu banyak objek ini sebaiknya buatkan saja yang baru ya, supaya tidak bingung. Nah, saya buatkan ya, ngikuti ini. Nah, untuk jenis jahitan ini sebaiknya jangan banyak terputus ya, supaya mudah dalam mengatur jalannya. Nah, ini saya buatkan 2 kali ya, 2 baris, dan saya buatkan setengahnya. Ini sini saja. Balik lagi. Atau enter saja di sampai sini. Ya. Kemudian seperti tadi di backtrack, cut paste. Kemudian posisi X-nya min, kemudian dibalik. Nah, jadi jalannya berlawanan mulai dari sini. Nah, cuma ini kita buang saja titiknya. Nah, nanti terakhirnya di sini. Kemudian kita buatkan sambungan lagi ke bawah. Nah, ya. Sini. Enter. Sebagai penghubung saja. Kemudian kita buatkan bentuk yang ini. Nah. Balik lagi ke kanan. Balik ke sini. Kita buatkan 2 jalan. Langsung ke sini. Atau nah, dari sini ke sini dulu. Balik lagi. Sini lagi. Balik lagi. Klik kanan, klik kiri. Sini. Kita bikin ke atas dulu. Nah, enter. Nah, setelah itu kita sambungkan lagi dari sini. Jadi ini 2 balik ya. Nah, ke bawah. Tarik lagi ke sini, balik lagi. Tarik lagi ke sini, balik lagi. Tarik lagi ke sini, balik lagi.
enter. Kemudian sambungkan lagi dari sini ke bagian tulisan. Nah, sini. Kemudian cut ini ya. Cut paste. Oke, seperti itu ya. Kalau yang bagian bawahnya mau dua balik ya, karena ini tadi baru sekali, kita sambung lagi dari sini. Sini. Enter. Nah ya. Selanjutnya kita jalankan yang ini. Kita cek ini awalnya dari mana. Nah, ini gantikan awalnya dari sini. Cut paste. Nah, jadi dari sini ke sini. Kemudian aktifkan bagian outline-nya, cut paste. Ini awal akhirnya tentunya juga di atas ini. Oke. Setelah itu kita sambungkan lagi ke bawah. Sini, enter. Kemudian jalankan yang ini, cut paste. Nah, ini. Nah, supaya tidak loncat, sambungkan dulu ke sini. Aktifkan lagi yang ini, cut paste. Kita buatkan sambungan lagi dari sini. Kemudian dari sini, karena awalnya yang ini di sini, jadi bikin sambungan lagi, atau ini delete saja ya. Kemudian yang ini di backtrack, cut paste, kemudian delete posisi minnya jadi positif, balik, kemudian di mirror. Nah, jadi akhirnya sini. Oke, setelah itu ke sini dulu, cut paste, awalnya di sini dan akhir di atas. Ini juga sama, cut paste. Kemudian sambungkan ke bawah lagi seperti itu. Kemudian jalankan yang ini. Nah, kalau ini double, kita buatkan dulu ini. Nah, sini. Kalau mau double ya, di backtrack. Jadi mulai dari sini, akhir ke sini, balik lagi. Selanjutnya kita buatkan penghubung ke posisi ini. Kemudian kita kopikan yang dua ini. Nah, ini yang ini, copy paste, posisikan X-nya jadi minus, kemudian dibalik. Nah, setelah itu kita buatkan dengan triple. Nah, dari sini dulu mulainya. Sini. Kemudian di copy horizontally. Yes. Nah, awal akhirnya rubah di sini. Oke, setelah itu aktifkan yang tulisan, cut paste, ganti warna. Oke, itu ya.
Setelah itu kita hapus yang warna birunya, delete, dan ganti ini dengan warna hitam. Nah, tampilkan semuanya, Shift S, dan yang warna ungu ini kita rubah dengan warna putih. Oh, ternyata yang putih di tengah ini ketutup sama hitam. Nah, tinggal kita ganti saja posisinya, yang hitam jadi di bawah yang putih. Nah, dikarenakan yang putih ini di atas hitam, maka jahitan penghubung yang dibuat sebelumnya kita delete saja. Jadi untuk jalan yang ini nanti akan ada loncatannya. Ini udah selesai pengaturannya, bisa kita cek dengan cara tekan T, kemudian home, kemudian panah kanan atau tanda plus. Apabila underline-nya mau diubah atau ketebalan tiap filenya mau diubah, kita lakukan klik menu edit, kemudian select by stick type, klik tatami misalnya. Kita ubah di bagian stick spasinya misalkan 0,55, enter. Kemudian ujung tiap tataminya kita ubah menjadi yang diagonal backstage ya. Kemudian kalau underline-nya, kalau mau digunakan, klik underline yang ini, klik kanan, kemudian kita pilih jenisnya tatami dengan angle 90%, dan spasinya jangan terlalu padat, misalkan saya gunakan 7 saja ya. Maka semua tatami. Oke, itu saja koreksi desain sekaligus belajar bagaimana cara menyusun jalannya. Semoga saja video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.